nih. Tapi konon makan ini disegel para preman. Kenapa? Katanya rumah makan ini tidak memberikan koordinasi bulanan. Nggak tahu dah, harus bagaimana nih? Rumah makan harus minta harus memberikan koordinasi sama para preman. Preman ini sangat merajalela sih. Mereka tidak bisa buka. Kenapa? Rumah makan ini disegel atau ditutup para mafia preman sama bos mafia preman juga. Rumah makan ini tidak bisa untuk memberikan koordinasi bulanan. Mereka itu penghasilannya sekarang menurun sangat minim. Jangankan keuntungan dia, modal aja bisa tiap bulan nambah dan nambah terus ya. Kalau diminta terus sama para preman, koordinasi bulanannya sangat lumayan gede, ini 2 juta per bulan. Padahal rumah ini dia yang bangun di lahan dia sendiri, di tanah dia sendiri. Tapi preman nggak mau tahu, harus ada koordinasi bulanannya per bulan 2 juta. Jangankan memberikan koordinasi per bulan 2 juta atau keamanan, konon katanya mengamankan rumah makan ini. Tapi kalau menurut saya rumah makan ini tidak usah diamankan. Apa yang mau diamankan para preman ini? Terkadang preman ini bisa aja ngomong untuk keamanan dan lain-lain ya. Itu nggak boleh, sekarang udah keamanan di mana-mana, nggak boleh kayak gitu. Biasanya rumah makan ini saya sering makan di sini, sering ngopi di sini. Kenapa? Rumah makan ini langganan saya. Tiap minggu saya datang ke sini sama keluarga juga. Tapi dilihat-lihat di sini pintunya juga disegel. Kata warga nih yang nyegelnya para preman tanpa pengetahuan yang punya warung makan ini. Preman ini sangat kejam sekali. Rumah makan aja makan disegel ya, atau ditutup secara permanen, tidak boleh untuk buka dulu. Kenapa? Yang punya rumah makan ini tidak bisa memberikan koordinasi bulanannya. Atau mau gimana memberikan koordinasi bulanannya? Warungnya juga ditutup dan disegel sama preman ini. Kenapa? Dia sangat sepi katanya sekarang, nggak ada pembeli, pelanggan juga nggak ada datang ke sini. Kenapa? Di sini ini banyak preman-preman. Contohnya nih, parkir aja nih semau-maunya aja, parkir di sini 200.000 sampai 300.000 dimintanya. Ya oknum preman juga ini, tidak bisa dibiarkan kalau preman kayak gini. Biasanya kan parkir itu hanya 5.000, dimanapun tetap 5.000 parkir. Kalau di rumah makan ini namanya dikuasai para preman, parkirnya aja semaunya 200 sampai 300.000. Kalau nggak dikasih, motornya kuncinya diambil, jadikan jaminan. Benar-benar ini preman merajalela di sini nih. Harus kita basmi, kita lawan ya. Mereka ini bukan pekerjaan, kelakuannya yang tidak benar. Kelakuan seperti ini jangan sampai dicontoh, jangan sampai ditiru para sahabat ya. Ini saya datang ke sini akan membasmi para mafia preman atau para krocok-krocok mafia preman ini. Sedangkan di sini nih bos mafia premannya ini tidak datang. Yang mengganggu ini para krocok-krocoknya atau anak buahnya bos mafia ini. Dia minta juga semaunya, dikasih 10.000, marah, mukul sama warga. Apalagi contoh ini nih, parkir. Padahal saya udah datang ke sini niat mau makan, niat mau ngopi di sini. Ke rumah makan ini udah langganan saya. Tapi datang ke sini ini pintunya juga disegel sama preman ini. Tanpa sepengetahuan yang punya rumah makan ini. Padahal dulunya di sini rumah makan sangat ramai sekali ya pengunjung atau mau makan ke sini. Ya, masih aman-aman aja dulunya ini. Kenapa dulunya ini nggak ada preman-preman yang berkeliaran di depan warung makan ini? Sangat ramai sekali konsumen datang ke sini. Termasuk saya juga seringkali makan di sini. Berhubung kelihatan ramai rumah makan ini, dijadikanlah
dijadikan objek pemerasan, objek parkir liar. Ini nih, kalau sudah dikuasai sama preman, kita lawan aja preman di sini. Kita habiskan, bila perlu kita tumpaskan ke markas-markas para mafianya, termasuk bosnya juga kita lawan. Kenapa mereka ini udah mengganggu sama warga, sudah resah sama yang punya warung makan ini ya. Sampai-sampai warung makan ini tidak bisa buka ya. Sampai disegel pintunya, dikunci sama preman. Padahal itu siapa? Preman itu tidak semenang-menang untuk mengunci atau menyegel warung makan ini. Mereka ngebangun juga di sini, di tanahnya, pakai duit dia. Kenapa ini preman sok kuasai di sini gitu loh. Nanti saya datang ke sini, mudah-mudahan aja saya ketemu dengan preman ini. Saya penasaran, kayak gimana orangnya ini yang nyegel warung rumah makan ini. Apakah dia ada perintah dari bosnya? Saya lawan juga bosnya nanti. Warga di sini juga resah kehadiran para preman di sini. Ayo kameramen, kita lihat ke sana juga. Nih ada orang kayaknya nih, lagi tengok-tengok di sana nih. Lagi apa nih? Bang, ngapain bang? Ngikat-ngikat ini. Ya, karena dia nggak bisa bayar bang. Nggak bisa bayar apa bang? Ya jatah bang. Jatah apa? Ya jatah keamanan di sini bang. Jatah bulanan keamanan. Iya. Kenapa disegel kayak gini? Ya nggak bisa, pokoknya dia harus bayar dulu. Kalau pengen dibuka dia harus bayar dulu bang. Bayar dulu bulanannya ini. Ya hariannya belum, bulanannya belum. Harian sama bulanan? Iya bang. Gede sekali ya bang ini. Nggak terus gede bang, kita kan ngamankan di sini bang. Ya sebetulnya dulu saya langganan juga, saya di sini makan bang. Langganan saya makan di sini, nggak ada preman di sini, ramai sekali pengunjung di sini. Kenapa sekarang jadi sepi? Mereka ini bangkrut bang. Ya nggak ada. Masakannya kali kurang enak bang. Enak bang masakannya, kan langganan saya. Ya kalau enak orang-orang pasti pada kesini bang. Bukan masalah itu bang. Pengunjung termasuk saya juga takut bang. Banyak preman di sini termasuk abang ini nyegel-nyegel kayak gini. Ya kalau saya segel, kalau dia bayar ya saya juga nggak akan menyegel ini, nggak akan saya ikut bang. Mau Karena gimana begini, bang? Apa? Dia hariannya kan 200.000 bang. Terus? Bulannya 2 juta. Wah gila kamu itu. Oh, gila bang. Harian 200.000, bulanannya 2 juta. Berat bang, ini ngamanin di sini semuanya. Kalau nggak ada saya, teman-teman saya di sini banyak. Ini udah kemalingan bang. Bang, rumah makan ini nggak usah diamankan. Ini bukan sembarangan rumah makan bang. Ini yang paling termewah bang. Ya memang tahu saya langganan saya enak-enak di sini makanannya. Kirain nggak ada yang beli, pasakannya. Dulu rame banget di sini, mobil motor di sini rame sebelum abang ada di sini nih. Kenapa abang bisa begini ngebangkrutin perusahaan orang? Ya karena kan dia udah buka warung di sini bang. Ya walaupun buka warung di sini, saya mau tanya, ini siapa yang bangun emang? Ya dia bang. Dia, tanah dia juga. Ya, iya. Kenapa abang mengganggu? Ya saya ngamanin doang bang. Ya ngamanin juga dari parkir sampai buang bulanan, warung ini terlalu besar bang. Ngamanin saya dari pagi sampai malam bang, 24 jam. Contoh parkir abang diminta 200. Saya dengar dari warga juga bang. Ya kalau parkir kan, kalau motor hilang, kalau ada yang curi, kita bertanggung jawab bang. Nggak mungkin abang berani tanggung jawab kalau motor hilang. Kenapa nggak mungkin bertanggung jawab bang? Buktinya ini, kalau dia hari ini bayar bang, dia udah 2 bulan bang nggak bayar. Ya terpaksa kami ini, saya gembok, saya ikat bang. Iya kegedean masuk, ngasih bang. sama abang, belum tentu keuntungan dia sampai segitu bang. Bang, ini rumah makan dia mewah bang, pasti uangnya banyak bang. Jangan Karena dulu. dia ini aja bang, dia nggak mau bayar harian bulanan sama Harian. jatahnya bang. Atau wajar aja bang di sini mau buang banyak banyak, kan mereka ini usaha bang, abang yang mengganggu masalahnya. Ya dia usaha, saya juga usaha bang. Ya bukan usaha abang di sini itu Apa, mengganggu mereka, Bang, mengganggu yang tuang warung ini. Saya nggak pernah ganggu dia, cuman saya minta keamanan dia kalau buka warung di sini silakan, tapi yang punya warung ini harus ngasih
Uang keamanan jatah tiap hari. Ya salah bang, kalau mau ngamanin jangan gini caranya. Kalau parkir aja, mereka jadi kehambat. Mau buka warung juga disegel sama abang, dikunci juga nih gemboknya. Ya, iya, mau gimana? Yang megang ini bos saya, teman saya juga. Iya mau gimana bukanya kamu? Ya saya juga nggak mau buka bang. Kalau dibuka ya harus izin dulu sama bos saya bang. Kamu sudah nyegel warung makan ini. Nanti bulanan terlalu gede 2 juta, parkir 200.000, harian 2,5, gila kamu itu. Bang, mau 2 juta kayak per bulan, mau 200 kayak per hari, itu urusan saya bang, bukan Iya, urusan abang. loh, kok urusan abang? Ya iyalah, saya yang ngamanin di sini gimana pun juga. Bang, emang abang sudah perjanjian dengan warung ini? Ya belum. Ya ngapain abang untuk Ya, ngamanin di sini kalau nggak perjanjian? Bang, biarpun saya belum ada janji sama yang punya warung ini bang, tetap dia kan punya, memang ini punya warung dia bang, Betul. punya tanah dia. Ya. Tapi saya kan yang punya tempat wilayah ini bang. Ya tapi walaupun abang punya tempat wilayah ini, jangan semena-mena orang harus bayar 2 juta per bulan, hariannya 2,5 atau parkirnya 200.000. Ya, Jangan seenaknya kayak gitu bang, bikin bangkrut ini warung. Ya, bangkrut kayak mau enggak, bukan urusan saya bang. Iya, bukan urusan abang. Coba abang punya hati nurani. Kalau mereka bangkrut di sini, termasuk saya juga kehilangan juga ini pelanggan saya di sini. Bang, banyak warung yang saya kasihani sampai sekarang nggak bayar-bayar. Lihat bang, warung belah sono bang, Tutup juga sama. sama bang, warung belah sono juga sama. Ya kamu terlalu gede masalah mintanya per bulannya. Dia kenapa bang? Orangnya aja sekarang tahu hidup tahu mati bang. Kenapa itu? Ya saya gebugin bang. Ya tolol lah bang, itu nggak ngasih koordinasi, orangnya Oh, iya. digebugin. Yang tolol itu dia bang, nggak ngasih jatah bang. Ya abang jangan mentang-mentang di sini ada bos mafianya juga, jangan semena-mena abang ngegebugin orang begitu. Saya ngasih pelajaran sama dia. Malah warung ini ngikut-ngikutan. Dia juga kalau ada nih Mau gebugin juga? punya warung saya gebugin juga bang. Ya kamu jangan seenaknya bang, Biar ngegebugin dia tahu orang kayak rasa, gitu. bang, nggak ngasih jatah. Hah? Ngasih jatah itu terlalu gede. Kalau dihitung-hitung itu udah 750.000 itu Ya itu mah urusan saya. per bulan, tambah 2 juta, hampir 3 juta mereka ngeluarkan uang. Gimana juga bang, pengen gede bang. Kalau kita kecil ya percuma bang, kita bukan ngamankan ini bang. Atau kamu di sini bukan ngamankan, hanya meres. Kalau menurut saya meres lah. Saya kan nggak tiap hari itu bang, meres dia bang. Nggak tiap hari apaan, kamu sering kali Gantian, ngomong. bang sama teman saya. Emang berapa orang kamu di sini? Ya di sini ya ada 6 orang bang. 6 orang. Jagain ya, bukan saya aja bang, banyak. Ya menurut saya bang, jangan sampai abang nekan-nekan tukang warung maksa-maksa ya. Mereka ini pengen buka, mencari nafkah untuk Nggak bisa, anaknya. Bang. Nggak bisa pokoknya. Kok nggak bisa? Kalau pengen buka warung ini dia harus bayar bang. Dia 2 bulan udah nggak bayar bang. Coba itu 2 bulan kaliin 2 juta 1 bulan udah berapa bang? kayak 4 punya juta. kayak punya Per utang harinya- aja kamu. Per harinya 200.000 kali 2 bulan berapa bang? Kamu itu kayak punya utang aja ke warung ini, harus Ya jelas hitung-hitungan. dia punya utang sama Utang saya. nggak apa bayar. Ya, mereka? Utang nggak bayar bang. Ya Jatah itu di dipaksa sini. sama kamu kok. Bang, kata saya juga bilang kalau nggak diamainin di sini bahaya bang. Ya kalau menurut saya sih aman-aman aja dari dulu juga. Ya menurut abang kan bukan orang sini nggak Ya tahu. walaupun bukan orang sini, tetap ini Abang pelanggan cuma pengen saya. makan aja. Udah deh bang, abang mendingan cari yang tempat yang lain bang. Jangan di sini bang. Kenapa? Ya percuma bang, ini nggak akan dibuka bang. Lihat, ono juga kosong bang semua. Dia tahu kosong Tadi itu Pak harus diangkutin bang sama teman-teman saya bang. dijual. Ya iya, karena dia Abang ini nggak ngasih jatah ya terpaksa Bang. bang. Saya kosongin bang. Saya Ini jual. warung punya orang, isi warung orang ini yang beli. Kenapa abang yang ngejual? Ya karena dia tambah ngelunjak bang. Kalau Ya nggak sama diginiin. aja abang maling berarti di sini. Ya bukan maling bang. Ada hak saya bang di sini bang. Hak apa? Ya itu dia nggak ngasih uang bulanan, udah nggak ngasih keamanan sehari 200.000, ya terpaksa kami angkut bang, semuanya barang-barang kami jual. Ya sudah, kamu coba, mana teman kamu suruh ke sini. Ya sebentar lagi ke sini bang. Ya udah sana kamu. Oh kamu pengen nantangin teman saya juga? Coba, saya pengen tahu, pengen penjelasan di sini. Ya jelas bang, pasti dia juga sama kayak saya. Bang. Ya udah, coba teman kamu suruh ke sini. Nggak ngasih jatah bang. Tunggu bang di sini. Ya udah, saya tunggu. Apaan kamu di sini minta-minta warung, minta penjelasan saya dari teman kamu. Gila.
Warung makan diminta sampai 2 juta per bulan, hariannya 200.000. Ini gila ini, preman ini. Makanya mereka bangkrut, tidak bisa jualan. Modalnya habis untuk memberikan koordinasi sama preman-preman ini. Ini di sini tidak bisa dibiarkan. Preman-preman ini bikin bangkrut, bikin resah warga aja. Contoh parkir aja diminta 200.000 per bulannya. Di sini warung diminta 2 juta, hariannya di sini 200.000. Gila itu orang. Hasilnya buat apa? Hasilnya buat minum, judi. Itu pekerjaan tolol, bukan pekerjaan, itu kelakuan ya. Kelakuan tolol semua itu. Ya, makanya jangan sampai dibiarkan nih orang-orang kayak gini. Ini namanya pemalakan, pemerasan juga ini. Kalau dia ngomong-ngomong jadikan keamanan, salah. Namun sekarang ini ngomong-ngomong keamanan, ini gak usah diamankan, ini udah aman ini. Dari dulu ini langganan saya di sini makan, ngopi, enak-enak masakannya. Dulu ramai banget di sini. Ini preman sekali nih. Ada bosnya juga yang nugang ini di sini. Halo bang. Lu jadi? Iya. Abang yang temennya tadi itu. Iya, tentu jelas. Apa yang di sini? Kenapa ini warung ini disegel bang? Saya tanya. Ah, itu urusan gua. Loh kok urusan apa bang? Jadi karena nggak bayar. Nggak bayar apa mereka? Bayar uang kejahatan lah. Uang Bang. kemana? Ini kan yang bangun dia. Iya. Tanah dia. Iya. Kenapa abang minta jatah bulanan? Ya karena gua berhak loh sini gua preman-preman sini. Ya walaupun berhak juga bang. Ya sewajarnya. Itu udah wajar, Bang. Wajar gimana? Dia juga udah menyetujui dan Teman kamu bilang tadi bulanannya 2 juta, hariannya 200.000, termasuk parkir juga diminta 200.000. Ya. Apakah benar itu? kan dia udah tanda tangan, Bang. Udah setuju. Ya kalau setuju juga, abang juga. Kalau dia lagi bangkrut, dorong, dukung. Jangan seperti ini dikunci, disegel. Ya karena dia tidak bisa mampu membayar. Ya kenapa? Habis pengeluaran sama koordinasi sama kamu itu bang. Bang, di sini itu semua apa ada yang buka rumah makan apa di situ harus bayar jatah. Bayar jatah kalian itu terlalu gede. Ini aja baru 2 bos segel. Belum semuanya, Bang. Terlalu gede kalian itu. Bukan terlalu gede. Gede sekali menurut saya. Itu bagi kita kecil, Bang. Abang ini tidak semenang-menang di sini nutup warung, orang ditutup disegel tidak Di sini segitunya. baru berapa juta, Bang, sebulan aja di sono aja. Sebulan 3 juta, 4 juta. Ya itulah kelakuan kalian itu memang tolol. Bang, Abang mau pergi apa enggak di sini, Bang? Saya tidak mau pergi. Saya ingin buka warung ini. Kalau lu pengen dibuka warung ini, cuma salah satu jalannya. Apa salah satu jalannya? Lunasin. Lunasin apa? Emang mereka punya hutang sama kamu? Ya itu uang jatah, uang keamanan. Ah, saya hapus uang keamanan itu. Sekarang udah aman. Bang, lu jangan sejago di sini, Bang. Bukan sok jago, kalian itu bikin ulah masalahnya. Kita bukan bikin ulah, Bang. Ya ini buktinya. Warung makan ini sampai disegel dan dikunci juga. Tidak pengetahuan sama orang yang punya. Ya. Ya, karena dia tidak mampu membayar uang keamanan. Membayar uang keamanan gimana? Mereka ini udah aman bang dari dulu juga. Abang aja memaksakan diri. Kalau kita nggak ngamanin, takutnya malam-malam ini ada yang bobol. Ya ulahnya kalian juga. Tadi teman kamu juga isi warung ini udah dijual. Ya karena dia tidak mampu membayar. Bukan tidak mampu bayar. Orang mau buka juga disegel sama kamu. Harus ada uang dulu untuk koordinasi. Kita perjanjian kalau lambat membayar uang keamanan, boleh nyita warung ini. Kamu itu tidak semenang-menang bang untuk menjegal warung orang, Udah, untuk Bang, menyita warung orang ini. Itu mau cari keributan atau mau cari kedamaian? Kalau Ya. pengen cari kedamaian, bayarin teman-teman di sini. Bang, gini Kalau aja. pengen ribut, abang nampung mati. Saya menolong orang yang kesusahan. Contohnya bukan susah materi ya, susahnya susah ditekan sama kamu nih. Ya, Kalau abang pengen membantu orang lain, abang siapin aja duit. enak aja kamu itu, jangan dibutakan oleh duit kamu itu. Segala-gala duit kamu itu. Zaman sekarang itu apa-apa duit. Kita aja mau jalan, mau parkir aja, mau kencing lah, bayar. Ya udah coba saya mau telepon dulu nih sama orang yang punya. Ntar dulu tunggu di sini. Sebentar lagi orangnya datang ke sini nih, yang baju warung ini. Bertahu rasa kamu, ya. Termasuk warga di sini juga datang ke sini. Yang punya orang di sini juga nggak bakalan mampu. Nggak mau gimana? Ya dia aja belum punya duit. 5 menit tunggu di sini kamu. Kalau dia punya duit, baru dia bisa menyelesaikan
masalah-masalah itu. Bukan masalah tidak mau menyelesaikan dengan permasalahan ini. Kalau tiap bulan selalu diminta, selalu ditekan urusan koordinasi, mereka juga jadi kesel sama kamu, Bang. Kesel, Bang. Ya kesel lah. Apa Bang tanya? Kesel apa? Keselnya jangankan dia punya keuntungan segitu, itu lebih sekali, 4 jutaan. Apa gua mau cabut nih golok di belakang gua? Saya datang ke sini ya, udah persiapan saya, apapun yang terjadi sama saya. Ya. Terjadi apapun. Emang lu udah punya nyawa berapa? Lu Senyawa saya satu, Bang. apa lu udah bosan hidup? Loh, kalau masalah urusan hidup itu semuanya kita serahkan aja. Kamu itu yang arogan di sini. Hidup itu di tangan gua. Bang. Nah, teman gua Mana orangnya? Kamu ini siapa? Yang tadi kan? Iya, saya. Kamu dari tadi belum pulang aja loh. Belum, masalahnya kan gua nunggu temen kamu itu, Bang. Ya terus kata teman saya apa, Bang? Tidak bisa buka ini, disegel kata ya, dia. jelas nggak bisa dibuka, Bang. Terus kamu ngapain bawa penterung bawa golok segala? mau hajar kamu, Bang. Kamu udah belain-belain. Ya wajar saya ngebelain warung ini. Kamu bukan siapa-siapanya dia. Betul, saya bukan siapa-siapanya. Kamu ini sudah menyegel, sudah menutup warung ini. Ya jelas saya segel, Bang. Kenapa disegel? Karena dia nggak bisa ngasih jatah, Bang. Bulanan enggak, harian enggak. Ya terpaksa kami Nih, segel, tiap Bang. bulan, tiap hari kamu selalu minta sama tukang warung ini, lama-lama juga kesal, bangkrut dia. Abang yang enak. Bang, bangkrut bukan urusan saya itu mah, urusan dia, Bang. Ya kamu udah yang minta. Ke sini ada uang. Begitu, Bang. Kamu itu salah. Mereka yang bangun, mereka bangun di tanahnya, kamu yang minta duit. Yang segala. salah ini kamu udah banyak ikut campur urusan saya, Bang, di sini. Kenapa? Dia minta tolong sama saya. Di Minta sini tolong iya sama Abang. di sini banyak preman yang meras. Sekarang mau apa, Bang? Ya terserah, Bang. Oh, mau ini, Bang. Gua berani kekerasan lu, Bang. Dari tadi ngancam-ngancam saya berdua ya. Iya. Kurang ajar kalian ini. Saya rapetin kamu biar nggak bisa malak kamu ya. Kalau nggak bisa, Abang nggak percuma ngerapatin kita berdua, nggak akan bisa, Bang, karena kita juga punya ilmu, Bang. Biar kapok Bukan kamu. sembarangan preman. Dia tahu kamu itu banyak ilmu-ilmu Bang, hitam daripada kalau kamu. Abang ikut campur warung ini, saya hancurkan sekalian, Bang. kita bakar. Kita bakar ini, Bang. Kamu jangan seenak-enak membakar lu orang wajib ini. lu. Rapat kamu itu. Aja lo, hop. Rapat. Biar nggak bisa malak kamu itu. Bilangin sama bos kamu ya. Jangan seenak-enaknya aja minta koordinasi per bulan 2 juta atau harian 200.000 ya. Kamu enak, mereka yang bobok belur untuk mengeluarkan uang sampai 2 juta per bulan. Mau semua kamu? Iya, Bang. Ya, Bang. Tapi kamu jangan malak-malak lagi di warung ini ya. Iya, Bang. Kalau ketahuan sama saya malak-malak di sini, saya patahkan kaki kalian. Iya, Bang. Iya, Bang. Bang, pergi kamu. Bang. Iya, Bang. Ajar kamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para yang nyegel rumah makan ini, kerocok-kerocoknya bos mafia ini, warung ini disegel, tidak bisa buka ya. Karena apa? Konon katanya yang punya warung ini tidak bisa untuk memberikan koordinasi bulanan atau hariannya 2 juta sampai 200.000 per harinya. Itu sangat tidak bisa dibenarkan ya. Itu perbuatan pemerasan dan pemalakan juga ya. Mereka warung nasi di sini, rumah sendiri ya, bangun sendiri, tanah sendiri atau rumah makan sendiri. Kenapa mereka alasannya untuk mengamankan warung ini atau lahan-lahan ini ya? Ini juga udah aman sebenarnya, cuman itu akal-akalan para mafia preman ya. Ingin ada bulanan koordinasi ya, per bulanan atau hariannya juga sama ya. Alhamdulillah para preman itu udah saya gagalkan, saya kalahkan. Biarin aja dia lapor sama bosnya ya. Namanya juga bos mafia yang menguasai lahan ini katanya. Kenapa saya bisa mengalahkan para kerocok-kerocok preman itu ya? Badan saya juga dibekali dengan kulit kijang ya. Kulit kijang ini sangat bermanfaat, sangat berguna sekali ya. Berhadapan dengan preman, berhadapan dengan binatang buas ya. Sangat berguna dan manfaat ya, sangat melindungi badan kita untuk jaga-jaga badan kita ya. Contoh tadi saya berhadapan dengan para preman, dia itu bawa golok, bawa balok ya,
mau mukul sama saya juga tadi nggak bisa nyampe karena apa? Badan saya dilindungi dengan kulit kijang ini. Saya juga sering kali ke hutan, ke gunung, ke kebun, banyak sekali binatang buas ya. Contohnya ular berbisa, kalajengking, harimau, babi hutan, dan lain-lain. Namanya kita di hutan itu banyak sekali binatang buas ya. Ular dan kalajengking mematuk kita juga tidak bisa karena apa? Badan kita dilindungi dengan kulit kijang ini. Ke gunung ke hutan juga banyak binatang buas mau gigit kita, nggak bisa lewat terus karena apa? Badan kita dilindungi dengan kulit kijang ini ya. Insya Allah jangan sampai disalahgunakan kulit kijang ini. Kulit kijang ini gunanya untuk jaga-jaga diri kita, jaga-jaga badan kita, jangan sampai disalahgunakan ya. Yang penting kita yakin sama Allah ya. Ini juga saya bawa madu asli ya. Madu asli hasil ambil langsung di hutan. Madu ini sudah diruqyah, sudah diasma, sudah didoakan juga sama guru saya Ki Mercon Al Hikmah ya. Madu ini bisa menyembuhkan secara medis penyakit paru, ginjal, jantung, liver, kencing manis, kencing batu, asma, asam lambung ya, bisa disembuhkan dengan madu ini ya. Insya Allah madu ini sudah didoakan, sudah diasma sama guru saya Ki Mercon Al Hikmah ya. Madu ini juga bisa mencegah dari serangan makhluk-makhluk goib ya. Sering kali banyak yang syirik, yang banyak yang dengki ya sama kita, sering dikali dikirimi guna-guna santet, teluh, gendam, hipnotis ya. Insya Allah bisa mencegah dengan serangan-serangan makhluk-makhluk goib ya, makhluk-makhluk kiriman ya. Insya Allah ya, badan kita dilindungi dengan madu ini insya Allah ya. Madu ini juga bisa dikonsumsi sama anak-anak kecil dari sekolah kelas 1 sampai sekolah kelas 6, biar sekolahnya ranking 1 terus, pola pikirnya cerdas, pintar, ngajinya nalar terus. Insya Allah ya, minumkan aja madu ini sesuai takaran aja ya, 1 sendok teh untuk anak-anak kecil. Madu ini juga ada 3 varian ya. Yang ukuran besar harganya 350.000, yang ukuran sedang harganya 250.000, yang ukuran kecil harganya 100.000. Ini juga saya bawa garam asma. Garam asma ini untuk pagar goib, untuk penglaris usaha kita atau penglaris dagangan kita ya. Namanya kita usaha lagi rame, lagi banyak pembeli, lagi banyak pelanggan ya, banyak yang sirik, yang dengki sama kita, suka dikirimi guna-guna ya, tanah kuburan, digendam, pelet, sihir ya, atau ingin bangkrut usaha kita, ingin tidak ada pelanggan kita ya. Namanya orang yang sirik, yang dengki sama kita, kita taburkan aja garam asma ini sekeliling warung kita atau sekeliling rumah kita ya. Ini gunanya untuk pagar goib, pagar usaha kita. Insya Allah yang sirik, yang dengki, yang mengirimi guna-guna sama warung kita atau sama badan kita atau datang ke rumah kita, insya Allah tidak akan bisa nembus ke warung kita, ke rumah kita. Karena apa? Sudah dipagari dengan garam asma ini ya. Garam asma ini gunanya untuk penglaris usaha kita ya. Para sahabat, cara pemesanannya ketik di pencarian Shopee Ki Mercon Al Hikmah. Di situ muncul produk-produk guru saya, madu dari ukuran besar sampai ukuran sedang dan kecil, harganya 350.000 yang ukuran besar, yang ukuran sedang harganya 250.000, yang ukuran kecil harganya 100.000 ya. Yang mau pesan produk guru saya, mau pesan kulit kijang, garam, madu ya, diwajibkan datang ke rumahnya ya. Rumahnya di alamat
di Desa Curug Badak, Kecamatan Majak ya. Diharap datang ke rumah guru saya Ki Marcon Ali Hikmah ya. Nomor WA-nya nanti saya sebutin 0812 14 68 40 98. Itu nomor WA adminnya ya. Nanti diarahkan, nanti di Sherlock. Bagi di luar kota atau di luar pulau, dari Jakarta atau Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah, silahkan. Kalau menggunakan kendaraan pribadi lewat tol bisa keluar tol Belaraja Barat ya. Di situ ambil yang jurusan Adiasa atau Tiga Raksa ya. Nah, langsung ke Desa Curug Badak ya. Nanti diarahkan, nanti di Sherlock. Bagi yang Pulau Sumatera ya, untuk menggunakan kendaraan pribadi atau mau kendaraan umum silahkan turun di Merak, bisa naik kereta turun di Majak, naik ojek ambil jurusan Curug Badak atau Majak Lembur ya, Desa Curug Badak ya. Insya Allah nanti diarahkan, nanti di Sherlock itu alamatnya sama admin ya, silahkan hubungi aja. Kalau naik kendaraan umum sama bisa keluar dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, atau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Tegal juga bisa menggunakan kendaraan umum. Keluarnya dari Belaraja Barat. Dari Belaraja Barat bisa naik mobil angkut jurusan Adiasa, turun di situ naik ojek jurusan Majalembur atau Curug Badak, Desa Curug Badak ya. Silakan saja, paling perjalanan antara 15 menit dari Adiasa ke Majalembur ya, naik ojek ya. Silakan hubungi aja nomor yang saya sebut ya. Silakan mau di WA, mau di telepon silakan 08 12 14 68 40 98 ya. Silakan saja mau pesan produk atau membeli produk Ki Marcon Ali Hikmah, datang aja ke rumahnya langsung ya. Atau mau pengobatan atau mau konsul silahkan datang aja ke rumahnya. Bertepatan di belakang Desa Curug Badak, Kecamatan Majak, Kabupaten Lebak ya. Gimana men? Yuk. Lanjut. Oke. Silahkan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.